di materi berikutnya, yaitu suhu dan perubahannya, ya, suhu dan perubahannya. Nah, materi ini itu berkaitan dengan suhu, kemudian alatnya termometer, dan kemudian cuaca kondisi iklim tentang perubahan alam itu juga akan diukur di sini, ya. Kita lihat di sini ya, namanya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah suhu. Nah, apa itu suhu? Suhu itu adalah derajat tinggi atau rendah panas suatu benda. Derajat tinggi panas atau rendahnya panas suatu benda. Jadi itu suhu. Jadi memang diukur lewat termometer. Ya, diukur lewat termometer. Alat ukurnya memang termometer, ya. Nah, suhu itu. Jadi untuk mengukur derajat atau suhu tinggi rendahnya panas atau rendahnya panas itu lewat termometer, ya. Nah, tubuh manusia itu juga bisa sebenarnya untuk mengukur derajat panas dan rendahnya suhu itu bisa, ya. Contoh ketika kita mengalami panas, ya, kita suhu udara panas di sekitar kita ini mengalami udara panas, ya, maka kita akan tersegerah, ya, badan keluar keringat, ya, kita harus kipas, ya. Nah, ketika kita di daerah dingin, Bromo misalnya, di daerah Bromo dingin, ya, kita harus pakai jaket, kita merasakan, tetapi tidak ada ukurannya berapa derajatnya, berapa tinggi rendahnya, itu kita nggak tahu. Kenapa? Kita hanya bisa merasakan bahwa ini panas, ini dingin, tuh. Nah, kita itu bisa. Nah, alat ukur adalah termometer, jelas, ya, alat ukur termometer. Dan memiliki banyak jenis termometer, ya. Yang pertama adalah jenis termometer zat cair. Termometer zat cair dibuat dengan memanfaatkan faktor bahwa benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Nah, termometer ini itu menggunakan cairan yang bernama alkohol, ya, menggunakan cairan bernama alkohol atau air raksa bisa, ya, air raksa. Tapi kalau yang bisa mengukur suhu yang paling rendah sendiri itu menggunakan alkohol biasanya, ya. Nah, kelebihannya, ya, ini ada perbedaan alkohol dan air raksa, ya. Kalau air raksa warnanya mengkilap, dan kalau jenisnya kecil, tidak membasahi dinding kaca, memiliki rentang suhu yang besar, ya, antara 38 sampai 450, pemuaiannya teratur, konduktor panas yang baik. Ini air raksa. Perbedaannya dengan alkohol tadi, harganya mahal, tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah, merupakan bahan kimia yang berbahaya. Jadi kalau air raksa itu kekurangan dia tidak bisa mengukur suhu yang paling rendah sendiri. Nah, tapi kalau alkohol itu bisa mengukur suhu yang paling rendah, ya. Ngerti, ya, Nana, ya? Nah, Pak Peter kasih contoh 2 termometer, ya. Ini termometer nih, guys, termometernya, ya. Ini termometer derajat Celcius, sama-sama derajat Celcius, tetapi memiliki 2 karakter yang berbeda. Yang pertama alkohol, yang merah ini alkohol, dan yang mengkilap ini adalah air raksa. Nah, perbedaannya jelas. Kalau yang mengkilap itu air raksa dan yang merah ini adalah alkohol, ya. Kekurangan dan kelebihannya kalian bisa lihat di situ. Nah, ini ada alkohol. Kalau jenisnya kecil, konduktor panasnya sangat baik, rentangnya sangat bagus sekali. Dia bisa mengukur derajat yang paling kecil sekalipun. Ya, dan tidak berwarna, tidak bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Nah, kekurangannya dia tidak bisa mengukur saat suhunya tinggi. Jadi kalau misalnya suhu yang paling panas, ya, derajat yang paling panas, dia akan pernah bisa mengukur. Nih, termometer ini, 2 termometer ini, ya, perbedaannya. Maka digunakan di Indonesia 2 termometer ini. Yang pertama alkohol, yang kedua air raksa. Memang digunakan keduanya supaya bertujuan untuk mengukur kondisi dan pada saat tertentu bagaimana. Nah, di Indonesia digunakan termometer Celcius.
negara-negara lain itu ada Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu memiliki perbandingan yang berbeda ya. Kalau Celcius 100 sampai 0 derajat Celcius, kemudian kalau Reaumur antara titik tingginya 80 dan ke bawahnya adalah 0, dan Fahrenheit 212 ke bawahnya 32 derajat Fahrenheit, dan kemudian Kelvin 373 ke bawahnya adalah 273, itu titik bebunya ya. Nah, ini rumus panjangnya. Nah, ini rumus panjangnya nanti Pak Pitra akan lebih ini nggak usah dilihat, tapi akan Pak Pitra terangkan akan lebih jelasnya lagi. Nah, ini rumus cepatnya ya, nah, ya. Kalau Celcius Reaumur itu R sama dengan 4/5 dikalikan C. Nah, kalau Kelvin itu K sama dengan Celcius tadi ditambah 273. Nah, Reaumurnya juga sama. Ini Reaumurnya Celcius sama dengan perbandingannya. Jadi kalau perbandingannya Reaumur Celcius, Fahrenheit sama Kelvin. Nah, kalau Reaumur itu 4, kemudian Celcius itu 5, dan kemudian Fahrenheit itu 9, dan kemudian sedangkan Kelvin itu 5. Jadi Celcius sama Kelvin itu perbandingan sama, yaitu 5. Nah, sedangkan kalau Fahrenheit 9 dan kemudian 9 ya, 9. Nah, kalau Reaumur itu 4. Ya, itu perbandingannya. Nah, kenapa kok perbandingan itu? Coba perhatikan di rumus Celcius ya, Celcius. Dari Reaumur, Celcius menuju Reaumur. Nah, Celcius menuju Reaumur. Nah, Reaumur itu 4 dan Celcius itu 5. Berarti 4/5 dikalikan derajat Celciusnya. Ya. Sedangkan kalau ini coba kamu lihat di Reaumur. Celcius sama dengan Reaumur itu perbandingannya 4. Tapi menuju Celcius. Nah, Celcius dulu perbandingan taruh atas, 5/4 dikalikan dengan Reaumur. Ya. Nih, ini bisa kalian kalian lihat ya. Ini garis cepatnya. Nah, sekarang contoh latihan, contoh ya. 60 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Yang kedua, 50 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Kelvin? Kunci jawabannya adalah 167 derajat dan kemudian 283 Kelvin. Ini cara menghitungnya anak-anak ya. Cara menghitungnya begini, cara menghitungnya ya. Kita akan coba menghitung ya. Pertama, kita cari dulu perbandingannya dari termometer Reaumur, Celcius, kemudian sampai dengan termometer Fahrenheit, Kelvin. Kita cari Reaumur, Celcius, Fahrenheit dan Kelvin, kita cari dulu perbandingannya berapa. Nah, perbandingannya Reaumur itu 80 dikurangi 0, kemudian Celcius itu adalah 100 dikurangi 0 sama dengan 100, dan kemudian 212 dikurangi 32 itu sama dengan 180, dan kemudian 373 dikurangi 273 sama dengan 100 ya. Nah, kemudian dari perbandingan 80, 100, 180 sama 100 ya, itu tadi dikecilkan. Jadi Reaumur, Celcius, Fahrenheit sama Kelvin kita dapatkan nilai 80, 100, 180 dan 100. Nah, dari nilai-nilai tadi itu kita kecilkan. Artinya kita bagi lagi supaya kita sederhanakan, maka ketemunya adalah nih, Reaumur itu perbandingannya 4, Celcius 5, Fahrenheit 9, dan kemudian Kelvin 5. Itu dari situ perbandingannya kita dapatkan. Dan perlu catatan lagi anak-anak, untuk menghitung daripada termometer ini ada tambahan lagi. Jika kalian masuk menuju Fahrenheit harus ditambah dengan 32. Harus ditambah dengan 32. Karena apa? Karena titik bawah daripada Fahrenheit itu adalah 32, maka harus ditambahkan dengan 32. Sedangkan Kelvin itu di bawah itu 273, maka harus ditambahkan 273 ya, karena Kelvin. Sedangkan Reaumur sama Celcius kenapa kok enggak? Karena titik bawahnya adalah 0. Nah, kalau titik bawahnya 0 tidak bisa ditambahkan, karena ditambahkan ya tetap aja 0 ya kan. Nah, sedangkan kalau
Fahrenheit itu 32, sedangkan Kelvin itu 273 ya. Itu titik bawahnya ditambahkan dengan titik beku atau titik bawah daripada termometer yang bersangkutan ya. Nah, sekarang kita menghitungnya. Contohnya, saya punya 60 derajat Fahrenheit, Reaumur itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit? 60 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit ya. Oke. Jelas Fahrenheit dulu. Fahrenheit perbandingannya berapa? Yang kita cari adalah Fahrenheit. Fahrenheit perbandingannya berapa? 9. Oke, kita masukkan. Kemudian Reaumur berapa? 4. Ya, kita masukkan 4. 9 dibagi 4, kemudian dikalikan suhu yang dicari yaitu 60. Nah, dari situ karena Fahrenheit itu mulai dari 32, maka saya tambahkan dengan 32. Nah, sudah saya kalikan dulu. 60 kalikan 9 dibagi 4, ketemunya adalah 135 ditambah dengan 32 sama dengan 167 derajat Fahrenheit ya. Tuh. Nah, sekarang contoh yang kedua. Saya punya 50 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Kelvin? Nah, Kelvin berapa perbandingannya? 5. Fahrenheit 9. Bagus. Berarti 5/9 dikalikan 50, karena dia keluar daripada Fahrenheit. Ingat, kalau dia keluar dari Fahrenheit maka harus dikurangi dulu 32. Kalau menuju Fahrenheit ya, kalau menuju Fahrenheit ditambah 32, dan kalau keluar dari Fahrenheit maka harus dikurangi 32, min 32 terlebih dahulu, sehingga diperoleh ya Fahrenheit 50 dikurangi 32 dulu ya kan, ditambah dengan 273, sehingga diperoleh 5/9 dikalikan 18. Nah, 18-nya kemudian saya coret dengan 9 ya toh, saya coret dengan 2 kalikan 5 dan 10 ditambah dengan 273, ketemu 283 ya anak-anak ya. Ini perhitungannya untuk mencari ingat, yang kalau keluar dari Fahrenheit itu ditambah dengan 32. Nah, sedangkan dari Fahrenheit menuju kemanapun itu dikurangi 32, min 32 ya. Sekarang contoh yang ketiga, sederhana saja. Saya punya 40 derajat Reaumur berapa?